Oke, thank you Praise and Worship Team. Rupanya saudara yang menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Alright, waktu berjalan terus, saya akan sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak terasa saudara, sudah bulan Desember ya, kita masuki, sudah penghujung tahun 2023. Biasa di akhir tahun orang itu melihat ke belakang, waktu-waktu yang sangat baik untuk kita mengingat kembali hal-hal yang sudah kita alami sepanjang tahun ini dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan hari ini saya tergerak untuk lakukan hal yang sama. Kita mau melihat ke belakang dan mengevaluasi beberapa hal dalam kehidupan kita. Untuk menjalani kehidupan kita harus melihat ke depan. Tapi untuk memaknai kehidupan kadangkala kita harus berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Amin. Saya mau sharing saudara, mungkin agak berbeda, saya tidak akan eksposisi sebuah perikop seperti yang biasa saya lakukan. Tapi beberapa minggu ini ada satu bahan perenungan yang Tuhan sedang ajar dalam kehidupan saya secara pribadi. Oleh karena satu peristiwa yang sedang saya alami minggu-minggu ini, dan izinkan saya untuk sharing. Boleh saudara? Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa, saya akan sharing anyway. Saya akan sharing di hadapan saudara pada pagi hari ini. Mari kita akan bacakan beberapa ayat terlebih dahulu. Yang pertama dalam Mazmur 90 ayat 10, rasanya ada di depan. Mazmur 90 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Dari sini kita bisa melihat bahwa hidup itu singkat. Amin Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Dari sini kita bisa melihat bahwa hidup itu seperti uap, artinya fleeting. Saudara tahu fleeting? Hari ini ada, besok tidak ada. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 2, satu ayat lagi saya akan bacakan. Pengkhotbah 7 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya." Bahasa Inggrisnya, "For death is the destiny of everyone. The living should take this to the heart." Saya akan beri judul khotbah pada pagi hari ini, Memento Mori. Memento Mori berarti remember death. Ingatlah akan kematian. Izinkan saya untuk memulai dengan sebuah kesaksian secara pribadi Bapak Ibu. Beberapa minggu terakhir ini adalah masa-masa yang sangat sukar dalam kehidupan saya dan keluarga. It's probably one of the most challenging, if not the most challenging times yang pernah saya alami dalam kehidupan saya. Bulan lalu papa saya didiagnosis kanker, colon cancer, kanker usus Bapak Ibu. Ya, he was fine, dia lumayan sehat, ya sakit ini sakit itu, tapi generally he was healthy. Tapi tiba-tiba dia didiagnosa kanker usus. Dan hari ini didiagnosis, minggu depannya 7 hari kemudian dia dioperasi. Ususnya dipotong 19 cm, jadi ada satu tumor sebesar hampir bola tenis begitu saudara, dipotong dan lalu disambung kembali, tapi ternyata sambungannya tidak tersambung dengan baik. Papa saya mengalami infeksi, ada internal bleeding begitu, dan keadaannya sangat gawat di hari-hari setelah operasi pertama. Oleh karena itu dokter putuskan operasi lagi, perbaiki, dibedah lagi. Ya, jadi dalam 1 minggu itu 2 kali operasi papa. Dibedah lagi, ususnya dipotong lagi sedikit, disambung lagi, dan kali itu dibikin stoma bag, colostomy bag,
mau bicara supaya kotoran itu boleh keluar, nggak lagi melalui bowel tapi langsung ke kantong ya, bukan ya seperti kateter tapi untuk kotoran. Dan puji Tuhan operasi kedua made a difference, tapi begitu banyak pergumulan yang dialami khususnya physically oleh papa saya dan juga mentally. Mungkin saya nggak punya waktu untuk ceritakan hal-hal yang dialami oleh papa saya, but it was a very tough time bagi kami. See, the thing is we didn't see it coming. Kita nggak menyangka sehari sebelum operasi papa masih bekerja sampai malam, saudara. Dan saudara mesti tahu bahwa papa saya adalah orang yang taunya kerja, dan kerja. Sejak umur 12 tahun papa sudah bekerja. Dia seorang pemulung karena papanya meninggal, dia laki-laki tertua. Dan seumur hidupnya dia bekerja. Ya, toko yang dia punya itu sudah dia jalankan selama puluhan tahun sejak saya kecil. Dan papa selalu membuka toko 7 hari dalam 1 minggu. Orang yang sangat rajin bekerja, dia jarang sekali holiday. Seandainya dia mendapat berkat Tuhan, dia akan bilang ke mama, ke anak-anak, sana holiday, sana beli ini, beli itu. Papa sih di rumah saja bekerja. Working is all he knows. Tapi kemudian, bam, everything change. Bam, tiba-tiba tokonya tidak lagi buka. Sudah sebulan lebih tokonya tutup, Bapak Ibu. Bam, tiba-tiba para pegawai di toko bengong karena nggak ada kerjaan. Bam, tiba-tiba para pelanggan, customer tidak lagi bisa berdagang bisnis dengan papa karena hanya papa yang bisa run the shop. It's a life changing. Everything change. Sampai hari ini dia masih belum bisa duduk. Dia makan hanya 1 telur rebus saja karena susah sekali makan, begitu mungkin karena enek. Dan dia sedang menjalani atau akan segera menjalani beberapa rangkaian kemoterapi. Jadi prosesnya mungkin masih panjang. Everything change. Dan ketika saya renungkan hal-hal ini, saudara, saya diingatkan Tuhan sebuah kebenaran realitas dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seperti ayat-ayat yang tadi kita baca bahwa hidup ini begitu, bukan hanya singkat, tapi begitu fleeting. Yang hari ini ada, besok belum tentu ada, Bapak Ibu. Betul? Yang hari ini kita punya, besok belum tentu kita punya. Hari ini kita punya kesehatan, besok kita bisa sakit, bahkan menderita. Hari ini kita di atas, hebat, jaya, cakap menghasilkan uang. Jangan mentang-mentang, jangan sombong, jangan ngesok, saudara. Karena besok, kalau Tuhan izinkan, itu bisa diambil, dirampas dari kehidupan kita. Life is fleeting. Itulah sebabnya di Yakobus 4 tadi firman Tuhan berkata, hidupmu sama seperti uap. It's just a mist, a vapor. Hari ini ada, seketika kemudian hilang. Inilah yang dimaksud dengan memento mori. Memento mori adalah bahasa Latin yang artinya remember death. Remember you must die. Sebuah konsep yang muncul di abad mula-mula, termasuk diantaranya di lingkaran gereja mula-mula kekristenan. Ya, di zaman Roma, Bapak Ibu, seorang jenderal yang baru pulang dari medan pertempuran dan kemudian dia menang, dia akan masuk pulang ke kota, diarak-arak, dieluk-elukan. Dia naik kereta kuda dan orang-orang mengeluk-elukan dia, prosesnya biasanya seharian. Orang-orang memuja-muja jenderal ini, victorious general. Tapi yang menarik, di belakang jenderal ini selalu ada seorang slave, budak, yang berdiri di belakangnya memegang sebuah mahkota daun begitu. Dan budak ini akan terus-menerus berbisik di belakang kepala sang jenderal. Kata-katanya, respis poste, hominem tes memento mori. Artinya kurang lebih, look behind you. Remember, you're just a man. Remember, you will die. Memento mori. Ini sesuatu yang
Sesuai dengan pandangan Alkitab, beberapa ayat yang tadi sudah kita baca. Memento mori adalah a reminder akan singkatnya kehidupan. Jangan sombong, jangan ngesok. General kan istilahnya seperti itu. Remember, you just a man. Remember, you will die. A reminder bahwa hidup itu singkat, hidup itu fleeting, dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Amin Bapak Ibu. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Saudara sekalian dikasih Tuhan, izinkan saya bertanya. Kira-kira berapa persen kemungkinan orang meninggal? Ada di sini yang bilang 90%. No. Mungkin karena banyak beli vitamin di Chemist Warehouse, jadi hanya 90% kemungkinan meninggal. Ada? Ya, what about 99%? Mungkin clean eating begitu ya. Being vegetarian, sehat, olahraga. Jadi kemungkinannya hanya 99%. What about 99.99%? No. Kemungkinan seseorang meninggal 100%. Jadi orang kaya tidak pasti saudara dalam hidup. Menikah, punya anak tidak pasti. Jadi orang terkenal belum tentu. Tapi kematian 100% pasti akan terjadi. The moment we are born, we begin to die. Di saat ketika kita lahir, pada saat itulah hitungan mundur dimulai. Ajar kami Tuhan, ayat tadi berkata, menghitung hari-hari, menghitung mundur. Karena pada saat itulah kita sedang berjalan menuju kematian. Memento mori. Namun tahukah saudara bahwa salah satu ironi terbesar dalam kehidupan manusia adalah bahwa manusia tahu akan hal ini Bapak Ibu. Manusia paham bahwa setiap dari mereka, setiap manusia akan meninggal, bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. But yet manusia hidup seakan-akan mereka hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena itulah saya suka tadi ayat yang terakhir, Pengkhotbah 7 ayat 2 berkata, pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada ke rumah pesta. Ada di sini yang party girl atau party boy. Kita berkata, ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Kenapa? Karena di sanalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup perhatikan itu. Memento mori. Kita banyak mendengar khotbah tentang kematian. Kehidupan. Tapi saya rasa kita perlu banyak mendengar juga khotbah tentang kematian. Kita banyak mendengar khotbah bagaimana kita bisa menjalani hidup. Tapi saya rasa kita juga perlu untuk belajar bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita sebelum ajal menjemput kita. Beberapa minggu ini saya banyak renungkan hal yang satu ini saudara. Saya lihat hidup saya lihat kehidupan banyak orang. Betapa hidup ini seandainya kita benar-benar sadar begitu singkat, fleeting, dan berharga. Dan saya catat, saya renungkan beberapa hal yang saya belajar dalam kehidupan saya pribadi dari Tuhan. Kalau kita sadar bahwa hidup ini begitu singkat dan rapuh, fleeting, lalu apa yang harus kita lakukan? Ada 4 P, Bapak Ibu. Yang pertama, we need to evaluate our purposes. Kita harus evaluasi tujuan-tujuan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, saya mau saudara berpikir, kalau hidup ini begitu singkat, ya, Alkitab katakan 70 kalau kuat 80 tahun. Dengan hormat Bapak Ibu saya tidak berkata kalau saudara sudah mencapai usia itu, ya saudara akan segera dipanggil Tuhan. We don't know that. Tapi Alkitab bilang seperti itu, 70 kalau kuat 80 tahun. Tapi kan kita belum tentu ada jaminan sampai ke usia 70-80 tahun, betul saudara? Ada di sini yang kenal orang masih muda, bahkan anak kecil dipanggil Tuhan? Banyak Bapak Ibu. Apalagi di masa-masa COVID, 3 tahun terakhir, bukan? Nah, kalau kita tahu hidup ini begitu singkat, unpredictable, bukankah seharusnya kita mencari tahu dan menghidupi purpose, tujuan-tujuan ilahi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini adalah makhluk ciptaan. Oleh karena itu,
Hanya dari pencipta kita sajalah kita dapat menemukan purpose atau tujuan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ketika seorang manusia berusaha mencari purpose, tujuan hidup mereka di luar Sang Pencipta, maka yang terjadi adalah wasted, kesia-siaan, bahkan abuse. Kalau saya berikan mikrofon ini ke seorang anak kecil yang seumur hidupnya nggak pernah lihat apa itu mikrofon, mungkin dia pakai sebagai palu untuk pukul kepala temannya. Kalau saya kasih mikrofon ini ke suku terasing di Afrika, mungkin mereka pakai untuk mengulek sambal, Bapak Ibu. Kalau saya berikan mimbar ini kepada suku terasing di Afrika, mungkin mereka pakai ini untuk setrikaan begitu. Ada setrikanya di sana. Kalau saudara kasih kulkas ke suku terasing di Afrika, mungkin mereka pakai itu sebagai wardrobe. Atau lebih parah lagi, tempat menaruh sepatu dan sandal. Why? Karena hanya dari pencipta sesuatulah kita bisa mengerti tujuan untuk apa hal tersebut diciptakan. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang pertama yang seharusnya setiap manusia lakukan sebelum kita lakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Seharusnya kita temukan terlebih dahulu Yesus Sang Pencipta. Firman Tuhan berkata, di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaannya. Life is short, church. We need to evaluate our purposes in life. We cannot do everything in life. Kalau saudara hendak pergi ke satu kota, katakanlah naik SQ dari Sydney. Lalu saudara transit, kalau SQ kan transit dulu di Singapura, betul? Kalau dari Sydney. Dan saudara tahu, oh Singapura is a beautiful country. Ada Jewel Mall yang baru di seberang Changi Airport. Ada Garden by the Bay. Ada apalagi saudara, Singapore Zoo yang katanya one of the best in the world. Ada hawkers, kuliner. Wah ini yang saya cari saudara. Ya food court yang begitu yummy di Singapura. Ya. Tapi kalau saudara transit katakanlah hanya 6 jam saja. Ya, kira-kira apakah saudara akan habiskan waktu ya di transit tersebut untuk mengunjungi semua tempat tersebut? Ya mungkin 1 atau 2 tempat saja. Betul, saudara? Saudara pasti akan pilih-pilih. Why? Because you know Singapura itu bukan tujuan akhir saudara. Singapura itu hanya tempat transit saja. Betul Bapak Ibu? Ya. Saudara hanya punya satu tujuan di Singapura pada saat itu. Saya mau tanya, saudara transit 6 jam di Singapura, apa tujuan saudara? Hanya satu tujuan saudara ada di sana. Kira-kira apa? Menunggu? Bukan itu, kurang tepat. Makan. I just told you. I literally just told you, bukan makan. Saudara hanya punya satu tujuan dan satu saja di Singapura. Naik pesawat berikutnya. Itu tok saudara. Namanya juga transit. Saudara bisa keluar ya ke Garden by the Bay. Saudara bisa keluar mengunjungi hawkers food court. You can do whatever you want, that's fine. Tapi pastikan satu tujuan saudara ada di sana, you don't miss it. Kalau saudara jalan-jalan keluar Changi, keluar airport, saudara, wih, kuliner demi kuliner, wah, seperti turis begitu ya. Lalu saudara lupa, telat, pesawatnya sudah berangkat. Artinya, you miss the purpose you are there in the first place. Banyak manusia hidup seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Miss the purpose that God has called them in their life. Church, Tuhan gak pernah memanggil saudara untuk melakukan semuanya dalam kehidupanmu. Tuhan panggil kita untuk melakukan mungkin hanya beberapa hal saja. Mungkin bahkan some people hanya satu hal saja. Tapi kita lakukan semaksimal mungkin dan untuk kemuliaan nama Tuhan, itulah yang disebut dengan panggilan hidup. Your purpose determine your calling. Find it because life is
short. Many people do good things in their life. Tapi ingat Bapak Ibu, kita dipanggil bukan saja untuk melakukan good things, tapi God thing. The question is, what is the God thing that God has called you to do in this short life? Efesus 2 ayat 10, ayat yang sering kita dengar berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Dan Ia mau, perhatikan Bapak Ibu, Ia mau untuk kita hidup di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Tahukah saudara bahwa hidupmu itu bukan rangkaian peristiwa yang random. Talenta dan karunia yang kau punya itu enggak random. Tuhan yang perlengkapi saudara dengan hal-hal tersebut. Background keluargamu, sekalipun saudara berpikir, kenapa aku lahir di keluarga seperti ini? It's not random. Saudara tahu kisah Yefta? Bagaimana parahnya latar belakang keluarganya. Dia bangkit sebagai warrior dan seorang hakim yang luar biasa. Selamatkan bangsanya. Latar belakang pendidikanmu is not random. Pengalaman-pengalaman hidup saudara is not random. Sekalipun itu adalah hal-hal yang menyakitkan, but it's not random. Karena semuanya Tuhan pakai untuk memperlengkapi saudara dan saya, supaya kita bisa menemukan dan menghidupi purpose. Katakan sama-sama, purpose dalam kehidupan kita. Seorang pengkhotbah, Dwight Moody, dia pernah katakan, one of my favorite statements, yang seringkali menemplak saya. Dia katakan seperti ini, Dwight Moody, our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at something that doesn't really matter. Saya mengerti. Ketakutan terbesarmu seharusnya bukan takut gagal, tapi takutlah berhasil dalam sesuatu yang sebenarnya tidak berarti apa-apa. Di tengah-tengah pengejaran mimpi-mimpi kita, aspirasi-aspirasi kehidupan kita, mungkin ambisi-ambisi kehidupan kita. Saya nggak berkata itu salah, itu baik saudara. Tapi di tengah-tengah pengejaran itu semua, mari memento mori. Life is short, we will die. Tuhan memanggil kita untuk purpose ilahi. Evaluate your purpose. Bilang sama sebelah kanan, sebelah kiri. Evaluate your purpose. Coba ngomong sama suamimu, sama istrimu. Hey, evaluate your purposes. P yang kedua, we need to evaluate our priorities, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita harus mengevaluasi prioritas kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa tidak semua hal dalam kehidupan sama nilainya? Betul Bapak Ibu? Ada hal-hal yang penting dalam hidup kita, ada hal-hal yang kurang penting. Ada hal-hal yang berharga, ada hal-hal yang punya nilai ilahi, hal-hal yang dampaknya kekal, tapi ada hal-hal yang nggak punya dampak kekal, yang kurang berharga. We need to know and evaluate our priorities. Izinkan saya untuk ilustrasikan satu hal. Ini satu ilustrasi yang saya rasa saudara semua pernah nonton di YouTube. Dan saya ingat almarhum Pastor John pernah ilustrasikan ini. Ya tante ya. Saya khotbah hari ini seperti tukang sulap saudara. Propnya banyak. Saya nggak membawa burung merpati. Di depan saya ada sebuah vas bunga, ya, yang nggak kelihatan di belakang. Imani saja, ini ada vas bunga di sini. Kalau saya isi vas bunga ini dengan bola-bola tenis, yang nggak usah sampai penuh lah ya. Tapi istilahnya atau anggap saja ini penuh begitu.
Nah, kalau saya tanya apakah vas bunga ini sudah penuh dengan bola tenis, mungkin saudara akan menjawab, yes, sudah penuh. Tapi kalau saya taruh kerikil Bapak Ibu, pebbles, katakanlah sampai penuh, ternyata bisa masuk juga. Nah, kalau saya tanya apakah vas ini sekarang sudah penuh, mungkin saudara akan menjawab, sudah. Tapi ternyata kalau saya isi dengan pasir, ini asisten magician, Bapak Ibu, maaf baru hari pertama. Yang kotor-kotor biar sama asisten saya saja. Kalau saya masukkan pasir, ternyata bisa masuk juga, Bapak Ibu. Ya. Tapi bayangkan, terima kasih Bapak Yapi. Bayangkan kalau dari awal saya masukkan pasir terlebih dahulu sampai penuh. Kira-kira apakah ada ruangan untuk saya memasukkan kerikil? Boro-boro bola tenis? Nggak ada, Bapak Ibu. Vas bunga ini ibaratnya kehidupan kita. Kapasitas vas bunga ini terbatas. Nggak gede-gede amat. Kapasitas hidup kita juga terbatas. Waktu kita hanya 24 jam dalam sehari. Tenaga kita ya terbatas, energi kita, tiap orang beda-beda energinya, tapi juga terbatas tiap orang. Kepandaian kita, memori kita terbatas. Talenta karunia kita terbatas. Ya, semuanya terbatas. Pendidikan kita dan lain sebagainya terbatas. Itu bicara tentang kapasitas. Bola tenis adalah hal-hal yang berharga dan penting dalam kehidupan kita. Pastikan kita utamakan hal-hal tersebut terlebih dahulu. Kenapa? Karena sekali lagi, kapasitas hidup kita terbatas. We cannot do everything in our life. Di hidup yang singkat 70 dan 80 tahun ini apalagi. Kerikil, pebble itu bicara hal-hal yang kita punya, tapi kalau hilang kita bisa cari lagi. Apa misalnya? Rumahmu, mobilmu, pekerjaanmu, dan lain sebagainya. Sedangkan sand, kerikil, everything else, all the small things. Pastikan saudara dalam kehidupan kita ini yang terbatas dan sementara dan singkat ini, kita cari hal-hal yang paling penting dan berharga terlebih dahulu. Terlalu banyak orang mengejar pasir. The pursuing, the chasing, the sense dalam kehidupan mereka. Dan ternyata mereka tua dan mereka melihat ke belakang, what have I done with my life? Enggak ada bola tenis yang mereka masukkan dalam kehidupan mereka. Dan saya mau berkata sebagai anak Tuhan, apa itu bola-bola tenis dalam kehidupan kita? Apa yang penting dan berharga yang harus kita kejar dalam kehidupan kita? Tuhan kita Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa saudara? Akan ditambahkan kepadamu. Kolose 3 ayat 22 berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan di bumi. Hal-hal yang berharga di mata Tuhan, hal-hal yang ilahi, hal-hal seputar kerajaan Allah, itulah yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan hanya mengejar pasir dalam kehidupan kita. Iman kepada Tuhan itu bola tenis dalam kehidupan kita. Ibadah itu bola tenis. Ibadah itu bukan pasir, saudara. Maaf saya katakan. Bola tenis dalam kehidupan kita. Karakter ilahi itu bola tenis dalam kehidupan kita. Mewariskan warisan iman bagi anak-anak dan generasi mendatang, itu bola tenis dalam kehidupan kita. Hubungan dengan Tuhan Yesus yang kita bangun dengan kehidupan doa setiap hari, dengan persekutuan dengan saudara-saudari seiman, dengan pembacaan Alkitab dengan rutin, itu adalah bola tenis dalam kehidupan kita. Pastikan kita mengejar hal-hal tersebut. Banyak orang yang berharga diabaikan, yang kurang berharga dicari-cari. Yang kekal dilupakan, yang sementara diutamakan, yang punya nilai ilahi dikesampingkan, yang nilainya fana diutamakan.
chasing sands, mengejar pasir. Church, life is short. Dan tidak hanya itu, kapasitas hidup kita terbatas. Evaluate your priorities. Yang penting di hati Tuhan, yang berharga di hati Tuhan, bukankah itu yang sebenarnya penting dan berharga di hati kita juga? Kita hidup di sebuah masa, sebuah zaman, the most distracted time. Kemajuan teknologi internet dan media begitu luar biasa hari-hari ini. Saya membaca beberapa hari yang lalu, young people termasuk teenager setiap hari in average menghabiskan 7-8 jam on the screen. Every day 7 to 8 hours. Orang sibuk mengejar approval and popularity in social media. Ketika saya mendengar kabar papa saya sakit, saya udah gak ada nafsu lihat orang joget-joget di TikTok begitu ya. Orang pamer mobil di sosial media, pamer rumah. Di Indonesia ada fenomena seperti itu hari-hari ini. Nah, saya melihat itu dan saya bertanya dalam hati saya, why? Chasing sense. Banyak orang berlomba-lomba jadi yang paling cantik, paling terkenal, yang followernya paling banyak di sosial media, paling banyak mendapat likes. Kalau saya tanya hari ini, tahun ini, siapa the top 5 orang yang paling banyak followersnya? Mungkin saudara tahu-tahu enggak begitu? Ya mungkin tahulah top 5, top 10. Tapi kalau saya tanya 5 tahun dari sekarang, tahun 2003, siapa itu the top 5 most influential, most beautiful, most powerful people in the world? Saudara sudah lupa-lupa ingat. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, nobody will remember. Why? Chasing sense. Sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh karya Yesus di kayu salib, hidupmu terlalu berharga untuk kau habiskan chasing sense. Kejar yang berharga, yang mulia di hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. We need to evaluate our priorities. P yang ketiga, we need to evaluate our problems. Ketika kita sadar bahwa hidup itu singkat dan rapuh, maka kita akan punya perspektif, cara pandang yang berbeda ketika kita melihat masalah-masalah kita, saudara. Sebelum saya mendengar kabar tentang papa saya sakit cancer beberapa minggu yang lalu, saya sedang alami beberapa hal masalah dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi saya yang bikin saya pusing begitu. Dan kadang-kala jujur sukacita saya hilang karena saya begitu overwhelmed dengan hal-hal tersebut. Salah satunya di depan rumah saya ada satu mobil yang diparkir berbulan-bulan, saudara. Saya sebel sekali. Saya sampai cari tahu di Service New South Wales, masukkan plat nomornya, ini sudah expire belum? Expire. Saya tulis surat email ke cancel 2 kali, nggak cuma sekali, saudara. Komplain. Ya, ini mobil sudah berbulan-bulan, ini apa istilahnya, abandoned vehicle. Buat saya itu masalah besar, saudara. Kalau malam saya sebel, itu rumah saya, kamar saya itu melihat ke depan, ke jalan. Jadi kalau ada suara pintu ditutup, saya cepat-cepat lihat. Saya mau cari tahu ini orang yang punya mobil bukan. Saya mau foto begitu, saudara. Sebel. Seminggu 2 minggu nggak masalah, berbulan-bulan sebel juga, Bapak Ibu. For me, it was a big problem. It changed the moment I heard the news about my dad. Do you know what I'm talking about? Masalahnya masih sama nggak, saudara? Masih. Apa yang berubah? Cara pandang saya. Kenapa? Melihat realita ini, saudara, kebenaran ini. Hidup ini begitu fleeting. Memento mori. Setelah operasi pertama, saya melihat wajah papa saya berubah. Dokter nggak ngomong banyak, dia cuma bilang operasi. Adik saya foto muka, wajah papa saya. Saya langsung nangis pada saat itu. Ini bukan papa saya, mukanya sudah berubah.
Saya rasanya kirim ke VV juga. Hati saya hancur, saudara. Ya, belakangan, baru beberapa hari yang lalu, dokternya baru bilang setelah dia sedang dalam proses pemulihan, getting better, dokternya bilang, he's very lucky katanya, papamu. Most other patients sudah lewat dengan infeksi seperti itu, tapi dia bisa bertahan. Dan saya percaya itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi ketika saya melihat foto papa saya, all the problems that I had, mobil yang diparkir di depan rumah itu, masalah-masalah yang lain yang saya punya dalam pekerjaan saya, they were all nothing. Do you get what I'm saying? Kenapa? Perspektif kita berubah. Mana masalah yang worth a sweat dan mana yang tidak. We need to evaluate our problems. Banyak orang menaruh dendam, ya, menyimpan kesalahan orang, menahan pengampunan seumur hidup, saudara. Why? Bukankah hidup ini terlalu singkat dan berharga? What do you mean seumur hidup dendam? Church, marah itu boleh. Yesus pernah marah, saudara, dengan alasan yang benar. Marah itu boleh, tapi jangan kita marah seumur hidup. Jangan pakai kalimat itu. Seumur hidup, aku gak mau kenal kamu lagi. Apalagi anak Tuhan. Aduh, jangan, saudara. Ya, hidup begitu berharga. Gak diajak makan-makan, marah seumur hidup. Lupa diundang, gak diundang pesta. Padahal firman-Nya bilang lebih baik ke rumah duka daripada rumah pesta. Berarti kalau nggak diajak ke rumah duka itu lebih punya alasan untuk marah sebenarnya kok ya. Marahnya seumur hidup. Nggak disapa sama Om Gideon karena lupa, banyak pikiran ya kalau pendeta. Marahnya seumur hidup. Ya, nggak dibesuk sama Pastor Yapi. Marahnya seumur hidup. What do you mean seumur hidup? Bukankah hidup ini begitu berharga karena singkat dan sementara. Terlalu berharga untuk kita habiskan waktu dan energi untuk menyimpan kesalahan orang. Tenggelam dalam sakit hati, dendam, kepahitan, dan kekecewaan. We need to evaluate our problems, church. Ada satu orang yang estranged hubungannya dengan papanya. Dia pernah lakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati papanya. Dan papanya begitu marah, dia usir anak ini. Dia putuskan hubungan, dia gak mau kenal lagi. Di telepon, di SMS, sama sekali papanya gak mau balas. Begitu sakit hati sama anaknya. Singkat cerita anaknya, dia menikah, dia pindah ke luar negeri. Dia punya anak dan dia coba terus mend the relationship. Dia telepon, dia SMS, tapi papanya begitu keras hatinya. Dia nggak lagi akui anak ini sebagai anak. Terus waktu berlalu, tahun demi tahun, belasan tahun berlalu. Beberapa waktu yang lalu ketika COVID, papanya kena COVID di Indonesia. Nah, singkat cerita, papanya ada dalam keadaan gawat, kritis. Anaknya berusaha telepon, berusaha SMS, video call, minta mamanya untuk kasih lihat papanya. Papanya sama sekali nggak mau ngomong, mengeraskan hatinya. Tapi di menit-menit terakhir, sebelum papanya meninggal, dia meninggal akhirnya karena COVID, Bapak Ibu. Si anak ini dia terus SMS, dibales. Pertama kalinya setelah bertahun-tahun dibales. Girangnya luar biasa. Dia rekam anaknya, dia kirim video anaknya. Anaknya sedang ngomong gitu, opa get well soon ya, supaya bisa ketemu di Indonesia. Dia kirim ke papanya balas, iya cu. Dan lalu anaknya, boleh nggak video call sekarang? Karena anaknya karena lockdown nggak bisa pulang. Mau video call? Boleh. Dia video call, papanya lihat cucunya untuk pertama kali. Through the video, lihat anaknya. Dan anaknya bilang, "Pa, ampuni aku ya, maafkan aku." Papanya bilang, "Iya nak." Dia lepaskan pengampunan dan tidak lama papanya meninggal. Saya dengar kesaksian ini, saya terharu dan saya bersyukur, puji Tuhan.
hubungan mereka dipulihkan. Tapi di saat yang bersamaan saya berpikir, what a shame. What a shame. Bukankah seandainya dia lepaskan pengampunan itu dulu, berapa tahun dia bisa miliki, dia habiskan waktu bersama dengan cucunya, dengan anaknya. Betul Bapak Ibu? He missed all those moments. Cucunya lahir, cucunya grow up segala macam. Karena dendam, kepahitan yang dia pegang erat-erat. Padahal life is short and fleeting. This is what I mean. Church, we need to evaluate our problems. Gontok-gontokan dengan saudara seiman, marah-marahan, tinggalkan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Because in the line of eternity, apakah itu hal yang penting dalam kehidupan kita? Evaluate your problems. Dan P yang keempat, we need to evaluate our possessions. Matius 6 ayat 19, Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat, merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di surga ngengat dan karat tidak merusakkan dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yesus mengadakan atau memberikan pemisahan. Hey, ada harta di dunia, ya, di mana ngengat dan karat merusak dan pencuri bisa mencurinya. Tapi ada harta yang kedua, harta yang di surga. Dan itulah yang harus kita kumpulkan. Ini Yesus sendiri yang katakan Bapak Ibu. We need to evaluate our possession. Terlalu banyak orang, termasuk orang Kristen, mengejar yang namanya uang, harta benda, kekayaan. Sedemikian rupa sampai mereka mengorbankan hal-hal yang penting dan berharga dalam kehidupan mereka. Bola-bola tenis yang saya katakan tadi. Mengorbankan keluarga, anak dan istri. Mengorbankan Tuhan dan lain sebagainya hanya untuk mengejar yang namanya harta benda, kekayaan. We need to evaluate our possessions, church. Semua harta benda yang kita punya adalah pinjaman dari Tuhan. Katakan sama-sama, pinjaman. Hanya pinjam dari Tuhan. Buktinya kalau saudara nggak percaya, suatu hari ketika waktu kita di dunia ini berakhir, bukankah nggak ada satupun yang bisa kita bawa ke kehidupan mendatang? Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Pengkhotbah 7 sekali lagi tadi berkata, lebih baik ke rumah duka. Karena di sanalah kehidupan manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Nah, saya renungkan ayat ini. Apa maksudnya Tuhan? Ini fascinating, begitu profound ayat pengkhotbah ini. Ada apa di rumah duka sehingga Alkitab berkata, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Ada di sini yang pernah ke rumah duka? Ada di sini yang pernah ke rumah pesta? Kalau saudara ke rumah duka, kebaktian penutupan peti dan saudara memberikan penghormatan terakhir, saudara melihat almarhum jenazah terbaring di sebuah peti mati, bukan? Peti mati ukuran berapa sih saudara? Ya, 60 cm times 2. Huh? Not even 2 ya. Begitu sempit. Itu yang harus kita perhatikan. Dan tidak hanya itu, saudara lihat di peti mati itu, di dalamnya ada apa? Selain jenazah tentunya. Nothing. Ada iPhone di sana? Kita kan sekarang kemana-mana pegang iPhone. Bahkan maaf bicara, ke WC pun kita pegang iPhone. Seakan-akan, we cannot be separated. Ditinggal istri nggak apa-apa. Seperti saya hari ini. Asal jangan ditinggal iPhone. Ketika kita kembali kepada pencipta kita, iPhone saja tidak kita bawa, saudara. Kecuali saudara tulis surat wasiat. iPhone-ku harus dimasukkan ke peti mati. Laptopmu, MacBook-mu yang engkau bangga-banggakan juga enggak dimasukkan ke peti mati, Bapak Ibu. Ya, koleksi perhiasanmu
dari Tiffany kayak dari mana gitu. Koleksi tasmu, Hermes dan lain sebagainya, percayalah tidak akan dimasukkan orang ke peti matimu. Semua koleksi tersebut akan dijual oleh anak-anakmu dan kemudian uangnya dia pakai untuk holiday. This is true. Like it or not. Maybe not immediately. Give them time. Dijual. Mama sudah nggak ada, papa sudah nggak ada, duitnya pakai buat pulang ke Indonesia, holiday. Boro-boro mobil, rumah dan lain sebagainya, tidak satu pun yang dimasukkan ke peti mati. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Itulah sebabnya kita mau kita lebih sering ke rumah duka, di mana kita diingatkan kenyataan kehidupan ini, memento mori. Ya. Kita bisa punya rumah mewah di dunia ini, rumah terakhir kita ternyata hanya 60 cm kali 2 meter saja, bukan? Kita bisa punya mobil mewah di dunia ini, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Capek Hati, Pastor Yapi, Makan Hati, semuanya II semua. Mobil terakhir kita adalah mobil jenazah, pinjaman, White Lady Funeral, jangan-jangan. Kita bisa punya baju yang mewah, yang mahal, designer collection. Baju terakhir kita, itu adalah baju yang kita pakai satu helai saja. Dan itu pun tergantung belas kasihan orang yang mengubur kita. Bukankah ketika COVID-19 harusnya realita ini kita ingat? Orang kena COVID meninggal, dibungkus aluminium foil, seperti cling wrap, seperti kebab menghabisara, saudara. Nanti saya remuk melihat, mendengar orang-orang dikubur, di jenazahnya dikebumikan dengan cara seperti itu, termasuk banyak hamba-hamba Tuhan. Boro-boro pakai baju desainer, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah realita kehidupan. Evaluate our possessions. Orang paling kaya hari ini adalah Elon Musk. Nilai kekayaannya saya baca $250 billion. Jadi bukan Bill Gates, itu dulu zaman saya SMA, saudara, Bill Gates. Bill Gates kasihan, saudara. Hari ini kalah sama Elon Musk. Bill Gates hanya 100 billion saja. Kasihan, saudara. Kita mungkin perlu berdoa untuk Bill Gates, ya. Cuman 100 billion. Elon Musk 250 billion. Saya nggak bilang kita mengejar uang, harta benda itu sesuatu yang salah. Saya nggak katakan seperti itu. Ada orang-orang yang dikaruniai Tuhan, kekayaan, dan itu semua Tuhan berikan untuk kita menjadi channel of blessing, memberkati orang lain. Nggak salah, saudara. Tapi saya mau berkata, suatu hari ketika waktu kita di dunia berakhir dan kita menghadap pencipta kita, ya, nilai kekayaan kita dan nilai kekayaan Elon Musk sama. Berapa, saudara? 0. Evaluate your possession, kids. Oh, kids lagi, church. Karena saya biasa ngomongin anak-anak saya ada di sini. Sorry, saudara. Inilah sebabnya 16 dari 39 perumpamaan Yesus, lebih dari sepertiga perumpamaan Yesus bicara hal yang satu ini, tentang stewardship, mengelola uang dan kepemilikan. Yesus berkali-kali ajarkan kita ini hanya pengelola, steward saja. Segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita hanya pinjaman, titipan semata. Kalau saudara bahwa kekayaan sejati itu bukan di luar kita, tapi di dalam kita. Amin. Kita kaya bukan karena seberapa banyak yang kita terima. Kita kaya karena seberapa banyak yang kita lepaskan, bagikan bagi orang lain. Kaya bukan soal harta, kaya soal hati. Oleh karena itu banyak orang kaya harta tapi pelit. Itu sebenarnya orang yang miskin hatinya, Bapak Ibu. Dan ingat, kalau saudara ada dalam Yesus, percayalah, saudara adalah orang-orang yang paling kaya di seluruh dunia. Amin. Karena harta yang paling berharga, yang paling mulia tersebut ada di dalam saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Evaluate our purpose, evaluate our
Apa saya lupa lagi. Priorities. Evaluate our possession. Evaluate our problems juga. P yang kelima. Penutup, Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan satu hal. Kalau boleh mungkin masih maju ke depan. Saya akan tunjukkan prop lagi, Bapak Ibu. Di tangan saya ada sebuah tali yang sangat panjang. Sydney, do you mind coming? Seandainya anak saya Sydney menarik tali ini ke belakang, dia tarik terus ke belakang sampai ke tangga sana mungkin. Talinya masih belum berujung. Dia tarik terus, dia jalan terus sampai ke rumah mens belakang. Talinya juga masih tidak berujung. Dan seandainya Sydney bisa terus berjalan terus sampai ke Sydney Airport, ke selatan sana. Talinya masih belum berujung. Seandainya dia boleh terus berjalan, terus sampai ke Tasmania, sampai ke Kutub Selatan, terus balik lagi Kutub Utara, dan turun lagi, balik lagi ke sini, talinya masih belum berujung. Saya mau berkata, seandainya tali ini adalah rentang waktu, kekekalan, eternity, tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya, saudara. Begitu panjang. Itulah kekekalan. Seandainya tali ini adalah kekekalan, saya mau tanya, kira-kira berapa panjang 70-80 tahun waktu kita di dunia ini? Kira-kira apakah 1 meter? 1 meter? No? Terlalu apa? Terlalu panjang dibandingkan dengan kekekalan. 30 cm? Masih terlalu panjang? Kekekalan loh bandingannya. 5 cm? Terlalu panjang nggak? I don't think so, Pastor Yapi. Hidup kita di dunia 70, kalau kuat 80 tahun, kata Mazmur 90. Hanya segini saja, saudara. Saya berikan garis biru. Yang di belakang nggak lihat, imani saja. Ini garis biru. Inilah hidup kita hari ini di muka bumi ini. Saya bisa melihat dibandingkan dengan rentang waktu kekekalan, nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Dan bukankah ini adalah kebenaran yang semua orang tahu? Kebenaran yang semua orang mengerti bahwa hidup begitu singkat, dan sementara yet ada begitu banyak orang, termasuk orang Kristen, hanya berfokus pada garis biru ini, Bapak Ibu. Berfokus pada kehidupan di dunia ini saja. All we think about is this blue line. We are so obsessed with this blue line. We are so consumed with this blue line. Oh, aku mau bekerja sekeras mungkin. Supaya apa? Supaya aku bisa menghasilkan banyak uang. Supaya apa? Supaya nanti kalau aku umur 60, retirement age, aku bisa hidup dengan nyaman dan senang. Pertanyaannya, nyaman dan senang di mana? Di garis biru ini. That's how most people live their life, isn't it? Oh, I'm going to enjoy my life to the max. I'm gonna be partying. Aku mau menikmati hidup. Ini orang dunia biasanya, Bapak Ibu. Supaya aku happy. Pertanyaannya, happy di mana? Di garis biru ini. Oh, I'm going to travel around the world. I'm gonna buy this and that. I'm gonna collect this and that. The question is,
where di garis biru ini. Bagaimana dengan sisa tali ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sadarkah saudara bahwa kita diciptakan untuk kekekalan? Pengkhotbah berkata, Pengkhotbah pasal ketiga, bahwa Allah menaruh kekekalan dalam hati manusia. God put eternity in their heart. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, ia akan hidup selama-lamanya. Church, you are created for eternity. What about eternity then? Kalau kita hanya berfokus di dunia yang singkat ini. Tahukah saudara, hidup begitu singkat, tapi yang singkat ini akan menentukan yang kekal. Karena hidup adalah persiapan kekekalan. What you do in this blue line will determine the rest of the rope, sisa tali ini. Pagi ini saya mau mengajak saudara kita kembali ke hal yang sangat basic ini. Sekali lagi di penghujung tahun 2023 ini, let's pause, let's take a break, let's reposition, melihat kembali ke belakang kehidupan kita. Memento mori. We need to evaluate our purpose, evaluate our priorities, our problems, and our possession. Dan biarlah kita hidup hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita hampiri Tuhan dan nyanyikan satu lagu ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Segenap hatimu nyanyikan. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Segenap hati. Selama ku hidup. Angkat tanganmu. Ku hidup. Nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh sebagai komitmen di hadapan Tuhan. Ku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh. Sama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
hidup cuma saja. Kalau ku hidup segenap hatimu, katakan lirik lagu ini sebagai doamu di hadapan Tuhan saat ini. Ini doa kami Bapa. Ini komitmen hati kami. Bahwa seumur hidup kami hanya mau menyembah Tuhan. Kami hanya mau memandang-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Yesus, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin, amin Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan di siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah ditaburkan dalam hati-hati anak-anak-Mu pada siang hari ini. Dan hati kami Tuhan, we want to commit our heart once again. Bahwa kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau hanya menyembah Tuhan. Kami hanya mau memandang Tuhan saja dalam kehidupan kami yang singkat, fleeting dan sementara ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengizinkan, membiarkan dunia mencuri Tuhan, mencuri kerajaan-Mu dari dalam hati kami. Jangan biarkan kami terpesona Tuhan dengan dunia ini. Selagi kami hidup di dunia ini, kami mau Tuhan serahkan, dedikasikan segala seantero kehidupan kami hanya untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami kenyataan realita kehidupan ini, memento mori, betapa singkatnya kehidupan ini. Dan setiap dari kami suatu hari akan Kau panggil dan menghadap Engkau kembali Bapa. Aku berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu hari ini supaya kami semua bisa menjadi pelaku firman. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk divine moment, waktu-waktu momentum ilahi yang sudah Engkau adakan di tengah-tengah kebaktian kami pada siang hari ini. Kami mau tinggalkan tempat ini, tinggalkan ruangan ini Tuhan, dengan sesuatu yang baru yang bisa mentransformasikan kehidupan kami dan orang-orang di sekeliling kami. Sekali lagi kita nyanyikan chorusnya. Kalau ku hidup